Naikkan hakim tadi, hakim itu berani nggak menaikkan? Kalau dia nggak berani naikkan, berarti dia ada suap. Aku nggak yakin itu suapnya 300 juta. Ya kan, yang uang yang terbukti kan sampai jual rumah ada 700 juta kalau salah. 350 juta ya. Ya udahlah. Jadi itu aku pikir ya bukan panitera aja. Pasti ada kerjasama antara panitera dan hakim. Nggak mungkin tidak. Jadi hakim juga pasti terlibat gitu Udah bang. pasti terlibat, tapi susah buktikannya. Sebab aliran dana tuh sudah terbukti nggak sampai ke hakim atau tidak, kan itu Iya. belum terbukti kan. Belum terbukti karena Tapi walaupun tidak terbukti, kita tanya kepada panitera. Kalau panitera mengarah kepada hakim, ya sudahlah, apa boleh buat. Diproseslah hakim tadi bahwa dia turut serta melakukan menerima suap. Oke. Ini bahas kasus Saipulnya bang. Ini kan setelah ketuk palu bang, sudah ditetapkan hukuman 3 tahun penjara. Kemudian dia menyuap panitera itu yang abang bilang ada hubungannya dengan hakim. Apa manfaatnya buat Saiful kalau itu sudah ingkrah 3 tahun penjara? Kenapa dia harus melakukan suap bang? Apa yang ingin manfaat hukum yang ingin didapat oleh si Saiful Jamil ini bang? Enggak, bukan, sekarang belum ingkrah kan. Dia kan masih bisa banding atau kasasi. Tapi itu tadi, mungkin tuntutan jaksa itu udah tahu sebelumnya 7 tahun, ya kan, dia minta kurang bagaimana supaya jangan 7 tahun, 3 tahun misalnya. Untuk 3 tahun itulah dia menyuap. Maksudku yang mana aja? Ya, artinya setelah itu diputuskan 3 tahun, kemudian baru suap itu dibayar, artinya gitu ya bang ya? Iya. Kesepakatannya. Iya. Jadi setelah ada keputusan dulu baru suap dibayar. Iya. Nah sekarang kasusnya kan masuk ke KPK bang. Di KPK Saiful Jamil akan dijerat oleh perbuatan apa sih bang selain? Ya udah, jadi itu udah lain ya urusan sekarang di KPK. Jadi KPK sekarang melakukan penyelidikan, penyadapan segala macam, sehingga dia dapat menemukan fakta bahwa ada usaha suap untuk dalam perkara tersebut. Kalau ini ya terkena pasal penyuapan Saiful Jamil. Cuman Saiful Jamil ini siapa? Leadernya? Apakah pengacaranya? Apakah juga keluarganya kan? Ikut keluarganya kan? Abangnya atau adiknya? Abangnya ya. Nah, abangnya. Jadi ini harus diusut. Jadi khusus mengenai penyuapan itu yang terlibat di sini antara Saiful Jamil, abangnya, dan pengacaranya. Siapa yang memberi ide awal gitu ya bang? Ya siapa otaknya lah. Kalau menurut aku pasti pengacaranya. Kenapa ide itu dari datang pengacara? Sebab kan si pengacara yang berurusan langsung sama panitera sama hakim. Pasti dia lah. Gak mungkin abangnya. Abangnya nggak mungkin berbicara kepada panitera atau hakim. Nah, jadi ini inisiatif siapa? Saiful Jamil walaupun sarjana hukum tapi nggak ada otaknya. Ya kan? Mengapa dia mau? Mengapa? Dia kan sarjana hukum juga kan? Mengapa mau diatur si pengacaranya? Harus menyuap. Tapi ya namanya orang kan ingin hukumannya ringan, apa boleh buat? Ada kerjasama yang bisa menurunkan hukumannya. Kira-kira berapa lama bang? Ya, Ancaman hukuman terhadap Saiful Jamil dan tim kuasa hukumnya yang sekarang meringkuk di KPK ini? ya itu ya kita lihat nanti lah, aku nggak bisa menebak-nebak itu kan. Kita lihat sampai mana masing-masing keterlibatannya. Tapi dari pasal-pasal, siapa dedernya, siapa main dedernya. Nah, dari hukum dalam arti hukum ketika pasal tentang penyuapan itu ada apa ancaman hukumannya berapa tahun gitu Pak? lupa aku ancaman hukumannya berapa tahun. 5 tahun juga. 5 tahun. Iya. Sekitar 4 tahun ya. Ya, 4 tahun, 5 tahun. Jadi dari perang kan? Hmm. Ya seperti Bapak bilang tadi, pengacaranya. Jadi ini salah satu pembelajaran yang baik lah yang dilakukan KPK untuk pengacara, dan juga untuk pembelajaran juga untuk panitera.
semua masalah penyuapan ini umumnya dimulai dari panitera, sebab panitera lah penyambung lidah terhadap hakim yang bernegosiasi berapa nilai suap tersebut. Jadi nggak mungkin panitera itu sendiri yang menentukan nilai suap itu. Saya yakin nggak mungkin panitera sendiri, pasti hakim. Nah, cuman bagaimana buktikannya itu aja. Nah, bisa juga si panitera ngarang kan seolah-olah untuk hakim, padahal untuk dia. Tapi nggak masuk di akal juga. Pasti ada kerjasama panitera dan hakim. Artinya memang ada permintaan, Ada permintaan. Nah, cuman hakimnya mau bersihkan tangannya, digunakan panitera. Tekanan lebih besar untuk panitera daripada untuk hakim. Atau lebih besar pengacara daripada untuk panitera dan hakim. Sebenarnya kan bukan 300 juta itu, ya kan, sampai dia jual rumah. lebih dari itu. Nah, rumahnya berapa miliar. Iya. Jadi juga bagi pembelajaran juga bagi masyarakat, jangan melakukan hubungan seksual yang terlarang itu, janganlah. Aduh, Apalagi sama jenis ya Pak. sama jenis. Bang, saran nih dari abang untuk Saipul Jamil yang saat ini dalam posisi seperti itu, langkah hukum seperti apa yang harus ditempuh atau biarkan saja bergulir? Enggak, langkah hukumnya upaya hukum lah, upaya hukum banding atau kasasi. Ya kan, dia bisa aja mengatakan belum terjadi hubungan seksual itu, bisa aja belum terjadi. Dan aku dengar begitu, belum ada visum mengatakan bahwa adanya hubungan seksual terhadap anak di bawah umur itu aja. Jadi itu dipertimbangkan nanti di pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung. Masa hakim tidak punya rasa ini, rasa keadilan. Itu untuk kasus pencabulannya. Yang untuk kasus suapnya ini Bang, ini kan yang ngeri sekarang kasus suapnya. Kasus suap, siapa yang nggak ingin menyuap kalau dia punya uang terhadap tindakan hukum terhadap dirinya, misalnya akan dihukum? Siapa yang nggak? Orang masyarakat intelektual aja sekarang tertangkap tangan kok masalah suap menyuap, apalagi orang cuman Saipul Jamil, ya kan? Ya. Bukti tadi malam siapa itu anggota DPR Komisi 3, Ya. ya kan? Butuh Bang. Nah, butuh. Iya. Jadi itu nggak bisa dibilang lah. Jadi supaya ini kan suatu pembelajaran masyarakat, biar masyarakat tahu bahwa melakukan tindak pidana sekecil apapun pasti dapat diketahui, pasti terjerat. Hati-hatilah pada masyarakat supaya jangan melakukan penyuapan. Artinya ini sebuah era di mana hukum memang sudah Carut marut, carut marut Bang. Ya? iya carut marut. Bukan malah tegak, tidak ya Bang? Ya? Tidak, memalukan sekarang. Saya ulangi tadi, ya kan, salah tindak pidana. Saya ulangi tadi, saya sudah bicara juga. Masalah penangguhan penahanan terhadap orang yang ditangkap, ditahan. Penangguhan penahanan harus menyuap. Padahal dalam undang-undang tidak perlu suap, tidak ada suap. Cukup jaminan orang yang dipandang, dan jaminan uang. Misal kau ditahan, saya minta tanggungan penahanan, jaminannya berapa? Sekian. Nah, nanti kalau putusan pengadilan sudah selesai, uang itu kembali. Itu nggak berlaku. Yang berlaku apa? Berapa uang untuk penyidik? Coba. Itu aja bisa hapus. Udah ada rasa keadilan. Inilah polisi yang baru ini, Kapolri. Sanggup nggak dia begitu? Pak Tito ini ya. Sanggup nggak? Coba kau tanya Kapolri, sanggup apa nggak menjalankan KUHAP? Padahal itu memang tugas Polri ya Bang. Itu menegakkan Kapolri. KUHAP. Kalau lari dia cari. Jadi apa gunanya polisi?
Dan itu juga ada kejahatan yang boleh ditangguhkan, ada yang enggak. Kejahatan misalnya pembunuhan, teroris, bandar narkoba, oke kita kecualikan. Kalau tindak pidana umum yang ringan-ringan sekarang, cari-cari polisi aja sudah ditahan. Ya bang. Itulah yang membuat orang menyuap, kebiasaan menyuap. Orang ditahan pasti disuap, orang ditahan pasti suap. Suap. Inilah. Jadi suap itu menjadi budaya. Ya, jadi budaya dari yang sekecil itu. Nah, progres nih bang soal kasus Titus bang. Ini kan terakhir. Usah lah. Oke lah. Gimana bang? Perkembangannya Titus saat ini boleh nggak nih sedikit? Boleh. Nanti kok bisa. Nah, Titus itu kan begini. Dia kan orang asing. Pada waktu itu dia tidak pandai berbahasa Indonesia. Dia teraniaya. Dicabut kuku tuh dicabut untuk pengakuan. Jadi polisi cuma ngetik aja apa mau dia, suruh teken, nggak teken, cabut lagi kukunya, pukulin lagi dia. Dan saksi untuk dia aniaya sampai mati. Saksi untuk dia, apa yang diucapkan itu dibenarkan saksi. Saksi ini kan tersangka juga. Ya kan, mulanya normal waktu sidang pertama, kasus pertama, waktu pertama dia diadili, maka dia bebas, tangkap lagi, baru terjadi penganiayaan. Saksi tadi dia aniaya, artinya dibunuh setelah dia memberikan keterangan. Jadi keterangan dia ini di pengadilan orangnya nggak hadir. Coba. Masa bisa keterangan saksi tidak dihadirkan orangnya? Itu menjadi dasar putusan. Itu sih ditangkap di rumahnya, ya kan? Pakai anjing pelacak semua, nggak ada barang bukti setitik, nggak ada barang bukti. Pulang dibawa lagi Titus, kunci rumah polisi megang. Seminggu kemudian dibawa lagi si Titus. Ada barang bukti 9 gram. Masa gara-gara 9 gram dia dihukum mati? Itu yang terjadi. Setelah PK yang kedua ini bang? Nah, PK kedua, syukurlah ya. PK pertama tolak, saya PK kedua. Dikabulkan. Dikabulkan PK-nya, belum putusan proses PK-nya belum. Jadi cuma saya satu-satunya PK dikabulkan kok. Begitu banyak nggak ada yang dikabulkan. PK kedua ya dikabulkan sampai diproses untuk diperiksa Mahkamah Agung. Cuma kita kok, cuma satu aja. Yang lain hukum mati semua. Nah inilah, aku dengar ada berita dari Jaksa Agung, ada 25 orang mau dieksekusi sehabis Lebaran. Mudah-mudahan lantaran sekalian saya ini dalam proses pemeriksaan kembali ditangguhkan ya bang? Nggak akan dilakukan. Artinya memang ini kan sedang dalam proses ya bang, belum ada putusan ingkrah terhadap Titus. Jadi memang masih bergulir. Terakhir di persidangan itu soal apa bang? Yang sidang kemarin? Yang sidang kemarin. Itulah tadi di proses sidang, apakah PK kita ini rasional atau tidak? Artinya diterima kan akhirnya? Diterima. Untuk sidang berikutnya? Sidang berikutnya kan diserahkan ke Mahkamah Agung. Ya tunggu Mahkamah Agung lah. Putus. Tunggu jawaban dari Mahkamah Agung. Mati atau tidak. Tapi dari bukti-bukti abang yakin ya bang? Ya, ada bukti Titus tidak bersalah ya? Jadi banyak hakim pada masa yang lalu main ketok aja nggak baca. Segitu ngerinya ya bang hukum Indonesia. Ngerinya pengadilan kita. Oh hukuman mati ini gini, oh heroin gini udah mati. Kasasi lagi mati. Syarat hijau kalau salah. Dan mati-matian. Ini
Jadi baru kita periksa betul-betul ini. Sebetul kita bongkar semuanya. Sidang di Tangerang. Jadi agenda selanjutnya masih nunggu dari Putusan Mahkamah Agung. putusan Mahkamah Agung, baru setelah ada jawaban dari Mahkamah Agung Ya. diagendakan sidang lagi gitu bang. Enggak ada lagi lah. Udah pada sidang lagi. Sekarang kan sudah diperiksa di Tangerang, sidang kembali. Ya kan? Rasional apa tidak apa yang kita ajukan? Ternyata rasional. Kirimlah ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung sidang lagi. Putus habis. Nah untuk yang sidang di Mahkamah Agung ini tidak dilibatkan tim Oh pengacara. enggak. Jadi lepas ya bang ya. Iya. Itu antar hakim saja berarti. Hakim aja. Jadi saya minta supaya mereka baca berkas lah, teliti dari awal sampai akhir. Bang, ini besok HUT Bayangkara bang. Apa pesan buat polisi Indonesia bang terkait kasus Titus, kasus-kasus yang pernah abang, ini kan terkait penyiksaan penyidik terhadap pelaku ataupun orang yang disangka sebagai pelaku ya, walaupun tidak ada bukti dan dipaksa untuk dalam konteks HUT Bayangkara besok yang ke-70, pesan-pesan abang buat Polri Jadi Indonesia. pesan saya memang kepada kepolisian dalam rangka Bayangkari. Kebetulan saya juga anak polisi ya, menginginkan supaya polisi itu betul-betul apa namanya, menjalankan tugasnya betul-betul profesional. Saya minta berubahlah polisi ini, betul-betul berubah, mengayomi masyarakat. Jangan lagi seperti yang lalu-lalu, begitu banyak tindakan polisi yang bertentangan dengan rasa keadilan. Jadi harapan saya dengan Kapolri yang baru ini, tunjukkanlah kemampuan dia memimpin kepolisian ini. Kalau dia berhasil, baru saya mengatakan selamat dia jadi Kapolri. Cukup itu aja. Greeting bang, selamat ulang tahun HUT Bayangkara. Oh ya, di samping itu kebetulan saya keluarga Polri mengucapkan selamat ulang tahun Bayangkari. Semoga Bayangkari kita, kepolisian kita lebih profesional lagi dan menerima semua laporan masyarakat terhadap tindakan kepolisian yang tidak benar betul-betul ditindaklanjuti.